Saya akan berbicara tentang nasab Alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5 juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Nah, di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan Habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzud din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya, yang berikutnya adalah hifdzun nasab. Hifdzun nasab itu adalah hifdzun nasab. Nah, kalau hifdzun nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Takbir. Takbir. Jangan main-main mengurusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Enak aja, saudara, nasab. Nasab nggak perlu pala lu bomenyan. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Kita buktikan, saudara. Siapa bilang? Saudara, coba Habib Hanad Samsud Dhahirah. Samsud Dhahirah. Saudara, ini kitab Samsud Dhahirah. Siapa yang karang? Yang karang adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Diya Shihabuddin Al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara,
umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alwi. Di sini saya bukakan saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2 saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten saudara. Takbir, takbir. Jadi kalau ada yang bilang ini Ba'alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong, fitnah saudara. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Maktab, dia ditulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin, ditulis saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, sejarah Kesultanan Banten saudara. Ditulis saudara pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab gadim, kitab lama saudara. Nah di sini mari kita lihat saudara, di halaman 42 dituliskan di sini saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin fi Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah fi Cirebon bin Raja Imdaduddin fi Campa dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir, takbir. Ternyata Sultan Banten saudara bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia saudara. Takbir, takbir. Kemudian ada lagi satu risalah saudara yang dikarang oleh Mufti Johor berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini saudara diakui ya bahwa Wali Songo. Nah di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir, takbir. Saya tambahkan lagi saudara, selama ini Robito Alawiyah dengan kesultanan baik Banten ataupun Cirebon saudara masing-masing menjaga nasabnya. Robito tidak pernah usil dengan nasab kesultanan, dan kesultanan juga nggak pernah usil dengan nasab Robito. Kenapa? Karena Robito mencatat Ba'alwi yang di luar kesultanan saudara, seperti As-Segaf, Al-Attas, Al-Kaf, itu dicatat di Robito. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri saudara. Nggak boleh orang luar sembarangan utak-atik main ganggu saudara. Nggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan main ngurangin atau tambah-tambahin nasab, nggak bisa. Sampai Robito pun nggak bisa masuk ke dalam kesultanan saudara. Kenapa? Karena nasab dari kesultanan saudara, baik yang putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua nadir-nadir yang ada di tiap kesultanan. Betul?
Makanya Robito nggak bisa lancang masuk ke kesultanan. Yang kesultanan juga nggak bisa lancang masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus tidak? Selama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Asmat Khan daripada keluarga besar Wali Songo. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmat Khan bukan Ba'alwi, Asmat Khan bukan Duriyah, Asmat Khan bukan turun Nabi. Tidak ada, saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Ba'alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Takbir. Nah, jadi kalau ada yang nanya, lalu Habib, apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab saudara dijaga, saudara, sampai menjadi maslahah mu'tabarah. Lalu pentingnya di mana? Satu, saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hifdzun nasab? Supaya kita tidak berzina. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina, saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti nasab penting tidak? Penting tidak? Yang kedua, saudara, ada beberapa hukum Islam yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, moyang Ba'alwinya, saudara, apapun marganya termasuk Asmat Khan, nggak boleh saudara untuk makan zakat. Ada bab zakatnya yang bicara tentang nasab, saudara. Nggak sampai di situ. Dalam bab ghanimah, bab fai, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan fai adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga nabinya, saudara? Belum lagi ada urusan kafaah bin nikah yang sangat dijaga khususnya oleh madhab Imam Syafi'i, saudara. Bagaimana kita bisa jaga kafaah kalau kita tidak tahu mana yang turunan Nabi dan mana yang bukan turunan Nabi? Kira-kira jelas tidak? Jadi tahu nasab penting tidak? Penting tidak? Bahkan kalau kita buka kitab Ahkam Sultaniyah, saudara, Gures didahulukan untuk memimpin dari selainnya. Ini juga urusan nasab. Nah, jadi jangan bilang nasab ini nggak penting. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jagalah kehormatan nabimu, Nabi Muhammad, dengan menjaga daripada kehormatan keluarganya. Jadi saudara, bagaimana kita mau jalankan ini pesan kalau kita nggak tahu mana duriyah, mana bukan duriyah, saudara? Jadi duriyah diketahui itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas gak? Jadi saya tanya, nasab penting gak? Penting gak? Yakin? Saudara, ada hewan namanya kuda. Tahu kuda? Tahu kuda? Ada orang Banten yang suka beri kuda? Ada? Coba tanya, kuda yang ada nasab sama yang gak ada nasab harganya bagaimana? Saudara, kuda yang gak ada nasab udah gede harganya 15 juta. Tapi kuda yang ada nasab harganya 150 juta, saudara. Oi, oi, kuda aja ada nasabnya, saudara. Nasabnya beda, harganya beda. Pecinta burung, tuh burung-burung juga ada yang punya nasab, saudara. Burung yang punya nasab harganya bisa miliaran, saudara. Yang nggak punya nasab palingan 50.000. Kira-kira jelas gak? Jelas gak?
ini di burung, di kuda, di binatang. Nasab berharga, saudara. Tahu-tahu nasab sultan dibilang gak ada artinya, nasab habaib dibilang gak ada artinya, nasab ba'alwi dibilang gak ada artinya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah begitu saya mau tanya nih sekali lagi nih semua nih. Tadi sudah disampaikan oleh yaitu Majelis Agung Kesultanan Banten bahwa mulai saat ini hari ini kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Setuju? Jangan ganggu-ganggu kesultanan menjaga nasabnya, betul? Jangan ganggu-ganggu Robitoh menjaga nasabnya, betul? Takbir. Jadi kalau para tubagus mau bikin nasab bukan ke Robitoh tempatnya, datang ke kesultanan, tahqiq dia punya nasabnya, betul atau tidak di keturunan sultan, saudara. Karena saya juga mengamanatkan kepada maktab Majelis Agung Kesultanan Banten, hati-hati, jangan sampai nanti yang bukan tubagus ngaku tubagus, nanti yang bukan ratu ngaku ratu, betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bukan hanya kesultanan, di Ba'alwi aja ada ngaku-ngaku, saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa, marganya bin Sahab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Sahab. Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet jadi bin Sahab. Akhirnya dia bikin KTP, dia rubah namanya, dan sekarang kemana-mana ngaku Habib. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi di Ba'alwi sendiri, kepada para tubagus, para kiai yang saya hormati di sini, banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia palsu, dia bukan halatas ngaku halatas, bukan asegaf ngaku asegaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Gak boleh kita biarkan Habib-Habib palsu, betul? Nah, belajar dari sini, saya minta Majelis Agung Kesultanan Banten bagian daripada keluarga Kesultanan Banten, ngaku-ngaku sebagai keturunan sultan, betul? Siap jaga nasab Sultan Hasanuddin, siap jaga kemuliaan nasab Sultan Hasanuddin. Takbir, takbir. Jadi jangan kaget, saudara. Kalau sekarang banyak begal nasab, tahu begal nasab? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal nasab, ada. Udah gitu nantangin debat, saudara. 3 hari 3 malam siap berdebat di Kesultanan Banten, saudara. Kita kirim Habib Hanif datang kemari, dia nggak datang. Udah gitu ngakunya Al-Bantani. Saya bilang bukan Al-Bantani, itu Al-Kaburi. Takbir. Saudara, Kiai Haji itu bagus, Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani, Kiai Haji Sadari Wase Al-Bantani, saudara. Kiai Haji Fathul Adzim Al-Bantani, saudara. Tapi bin Sarman Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak loh? Jelas gak? Ada temennya nantangin Habib Bahar Baklai, diparanin ke kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab, begal nasab, begal nasab. Nah sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga Kesultanan Banten, siap jaga para tubagus, siap jaga para ratu, siap jaga para habaib, siap jaga Ba'alwi, siap bersatu. Takbir. Sallu ala Nabi. Al-Kaburi nantang debat lari, nantang berantem lari, pakai ngancem. Ayo kita sweeping Ba'alwi. Aing pladok sih. Ba'alwi mau di sweeping, orang Banten jawabnya apa? Aing pladok sih. Betul? Ada yang bilang, Habib jangan ngomong keras-keras, ntar Habib ditangkap lagi, sabodoting. Betul? Betul? Nah di sini
kebetulan ada Kapolres nih, Masya Allah, dari awal ikut ngaji. Bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab kesultanan, fitnah nasab Ba'alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul, takbir. Kalau ditangkap sama Kapolres, kita doain biar cepat jadi jenderal. Amin, amin. Mbak, saya kasih KUHP-nya Mbak. Di KUHP ada pasal 184 ayat 2. Sesuatu yang sudah dikenal oleh publik dan diketahui, saudara, tidak perlu lagi bukti. Saudara, Kesultanan Sultanuddin udah diketahui sepanjang sejarah min dzurriyyatir Rasul, betul? Wali Songo sepanjang sejarah sudah diketahui min dzurriyyatir Rasul, betul? Ba'alwi sepanjang sejarah sudah dikenal sebagai dzurriyyatur Rasul, betul? Amanat KUHP pasal 184 ayat 2 nggak boleh dicari bukti lagi. Dan kalau ada yang coba-coba menghina, meremehkan, itu sudah melakukan gangguan terhadap ketertiban umum. Tangkap Pak, tangkap. Takbir. Setuju tidak ditangkap? Setuju tidak ditangkap? Hati-hati Pak, kalau Bapak nggak nangkap ntar kita takbir. Ada lagi yang ngancam Habib Rizik, nanti kita hadang dengan pasukan berani mati. Unyil. Jawab jangan. Ini yang terakhir nih, jawab jangan. Jawab jangan. Kita jawab, ente hadang pakai pasukan berani mati, saya bentuk pasukan berani matiin. Takbir. Ibu-ibu nanya, Beb kok ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Kapan? Tahun depan, supaya diundang lagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya, ada pasukan berani mati terus gak ada matiin, kesian gak? Kesian gak? Pak Kapolres kesian Pak ya? Pasukan berani mati gak ada yang matiin, kesian Pak. Kalau ada pasukan berani mati biar didor saja sama Kapolres. Amin, amin. Nah jadi karena pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kesian, kita bikin pasukan berani matiin. Jadi dia pengen mati, matiin sekalian. Setuju? 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 Ba'alwi mau diancam yang bledok sih ya. Masya Allah, jelas gak? Jelas gak? Beb jangan keras-keras, banyak intel di sini Beb. Sabodo ting. Habib nanti ntar dipanggil lagi sama polisi, sabodo ting. Habib nanti ditangkap lagi, sabodo ting. Ayo jawab rame-rame. Saya mau tanya sekarang semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap lawan begal nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Kalau ditangkap, jawab yang kompak. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir. Masyarakat Banten hari ini lulus semua jadi sarjana S1 saudara. Habib pemain S1 aja kuliahnya di mana? Kuliahnya di Kesultanan Banten. Jurusan apa? Jurusan tabligh akbar. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita minta kepada orang-orang zalim dihancurkan dengan orang-orang zalim. Biar kita semua nih yang hadir sini diselamatkan oleh Allah dari kehancurannya orang-orang zalim. Setuju? Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
semuanya jamain sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Nah, sebagai penutup, saudara, kita perlu ketahui bahwa Give me Rome, give me Rome, give me Rome. Rome is not for a loser like you. Please, please, please. itu adik dari Sunan Gresik, saudara, atau sepupunya. Itu kawin dengan Dewi Sekardadu, Raja Blambangan Majapahit, dapat anak Sunan Giri. Nah, lalu bagaimana, saudara, dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Muria? Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, ya, nasab dari bapaknya diperdebatkan, tapi nasab dari ibunya enggak. Ibunya adalah Dewi Sarah binti Sunan Giri, saudara. Nah, ini sekedar pengetahuan, tapi silakan ahli nasab gali lagi, ahli sejarah gali lagi, tapi dengan niat baik, niat ikhlas, bukan dengan niat untuk begal nasab. Betul? Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Siap bersatu? Nah, pulang dari sini jangan lupa, habis ini kita sholat maghrib dulu, habis itu pulang dengan tertib. Setuju? Setuju? Nah, baik, ayo kita tutup, saudara, dengan talqinul dzikir. Silakan Habib Hamid. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. Semua la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah, رسول الله Muhammadur Rasulullah. وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق على أن نحن آمين. محمود بعض إن شاء الله تعالى من آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. إنك أنت الرحيم. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين آمين. Bil qabul. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah salat maghrib kita akhiri dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. La salatullah salamullah Ala taha Rasulillah, salatullah salamullah Tes. ala yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin
حبيب الله إلهي سلم ما من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله والله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب صلوا على النبي محمد